warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan melakukan praktikum mengenai sifat cahaya, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan pada percobaan kali ini yaitu cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, yang keempat lampu senter, busur derajat, kertas putih. Selanjutnya ada lilin, layar atau tabir kertas, yang terakhir celah cahaya. Pada percobaan pemantulan cahaya, sudut datang yang kami ambil yang pertama sudut 20 derajat dan hasil sudut pantul yaitu 20 derajat. Nah, yang kedua sudut datang 30 derajat. Sudut pantul yang dihasilkan juga 30 derajat. Yang ketiga sudut pantul 40 derajat. Sudut datang 40 derajat, maka sudut pantul yang dihasilkan juga 40 derajat. Untuk sudut pantul 50 derajat, sudut datang 50 derajat, maka sudut pantul yang dihasilkan juga 50 derajat. Yang terakhir percobaan kelima, pada sudut datang 60 derajat, maka sudut pantul yang dihasilkan juga 60 derajat. Hal ini terjadi karena sifat cahaya pada cermin datar yaitu sama besar antara sudut datang dan juga sudut pantul yang dihasilkan. Pada percobaan pemantulan cahaya menggunakan cermin cembung, bayangan yang dihasilkan dapat dilihat pada dinding. Terlihat. Sifat bayangan yang dihasilkan cermin cembung adalah bayangan bersifat maya, semu atau kurang jelas, bayangannya tegak, bayangan diperkecil. Cermin cembung memiliki sifat menyebarkan cahaya atau divergen karena penyimpangan cahaya dari permukaan pantulannya. Bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung selalu berada di belakang cermin, sehingga ukuran bayangan akan bergantung pada jarak objek dari cermin. Ketiga, percobaan pemantulan cahaya menggunakan cermin cekung dapat dilihat di sini. Jika benda berada dekat cermin cekung, maka bayangan akan tegak, semu, dan lebih besar dari aslinya. Terlihat pada bayangan di dinding. Itu jika cermin dekat dengan benda. Yang kedua, jika benda berada jauh dari cermin cekung, maka bayangan akan nyata berbentuk di depan cermin dan terbalik. Jika benda berada di titik kelengkungan S sama dengan R, jaraknya sama, semisal benda itu berada 12 cm dari tempat bayangan, maka cermin juga harus berada pada jarak 12 cm. Maka bayangannya akan nyata, terlihat di dinding, bayangannya akan nyata, terbalik, dan sama besar. Melakukan percobaan mengamati bayangan pada cermin cekung dengan menggunakan jarak benda yang berbeda-beda. Yang pertama menggunakan
jarak antara benda dan cermin 5 cm, maka bayangan yang dihasilkan seperti ini. Jarak bayangan yang dihasilkan 12 cm. Percobaan kedua, jika jarak benda kita ubah menjadi 8 cm, maka bayangan yang dihasilkan pada 12 cm terdapat pada dinding. Percobaan yang ketiga, jika kita gunakan jarak benda dengan cermin sebesar 15 cm, maka bayangan yang dihasilkan dengan jarak 12 cm terdapat pada dinding. Percobaan selanjutnya kami akan melakukan pengamatan pada jarak benda dan juga jarak bayangan yang dihasilkan pada cermin cekung. Jika jarak benda dengan cermin cekung yaitu 5 cm, bayangan yang dihasilkan pada jarak 12 cm terdapat di dinding. Yang kedua, jika jarak benda 5 cm, bayangan yang dihasilkan 6 cm, maka bayangan yang dihasilkan 15 cm terdapat di dinding. Percobaan yang ketiga, jika jarak antara benda dengan cermin 6 cm, maka bayangan yang dihasilkan dengan jarak 18 cm yaitu terdapat di dinding. Dari praktikum yang telah kami lakukan dapat disimpulkan yang pertama yaitu salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Yang kedua, bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar yaitu sama dengan bendanya. Yang ketiga, bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung lebih kecil daripada bendanya. Dan yang terakhir, bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung yaitu terdapat 2 kali lebih besar daripada bendanya. Itulah kesimpulan dari percobaan yang kami lakukan mengenai pemantulan cahaya. Semoga dapat diambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.